Karawang, salah satu wilayah bagian Provinsi Jawa Barat. Pesona alam yang begitu memikat mata, serta hamparan persawahan yang membentang luas membuat kabupaten ini dijuluki sebagai daerah lumbung padi. Memiliki jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa dan diantaranya berprofesi sebagai petani. Tak hanya dikenal sebagai daerah lumbung padi, tetapi juga terdapat warisan cagar budaya nasional berupa situs peninggalan masa klasik yang tersebar di Kabupaten Karawang. Salah satunya adalah kawasan Batu Jaya. Kompleks Percandian Batu Jaya dapat dicapai melalui perjalanan darat sekitar 1 jam atau 39 km dari kota Karawang. Situs peninggalan masa klasik ini secara administratif berada di 3 desa dan 2 kecamatan, yaitu Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya, Desa Telaga Jaya, dan Desa Teluk Buyung Kecamatan Pakis Jaya. Kawasan situs Batu Jaya ini memiliki luas wilayah sekitar 337 hektar dan saat ini sudah ter-SK-kan sebagai kawasan cagar budaya. Situs Batu Jaya merupakan suatu kompleks sisa-sisa percandian Buddha kuno, yang diantaranya adalah Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Dahulunya kawasan ini adalah danau, dan Candi Jiwa dibangun tepat di tepi danau yang terbentuk akibat beralihnya Sungai Citarum dari arah utara ke arah barat laut. Setelah disurvei, diteliti lebih jauh, itu berupa kompleks percandian yang tersebar di suatu wilayah seluas 5 km persegi, terdapat sekitar 20 percandian pada waktu itu. Memilih beberapa situs yang untuk diteliti lebih jauh lagi, dan baru pada tahun 1985 mulailah penggalian di salah satu situs Candi Batu Jaya 1 Candi Segaran. Candi-candi ini setelah dilakukan penelitian, dilakukan pemetaan dan sebagainya, candi-candi ini diberi nama menurut nama desanya, karena merupakan suatu kebiasaan di dalam masalah arkeologi ini. Situs-situs atau candi-candi itu biasa disebut berdasarkan nama desa di mana candi itu berada. Berawal dari Unur yang artinya bukit kecil yang pertama kali ditemukan pada tahun 1984, ketika tim peneliti yang dilakukan oleh jurusan arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, kemudian disusul pada tahun 1985, diadakan penelitian secara intensif, yaitu melalui ekskavasi atau penggalian arkeologi. Candi ini memiliki ciri keagamaan yang bersifat kebudayaan, ditunjukkan dengan adanya tulisan-tulisan prasasti yang isinya merupakan ajaran kebudayaan tentang Dharma yang digoreskan pada dinding prasasti candi, serta diperkuat dengan ditemukannya votif tablet atau benda yang terbuat dari tanah liat yang dahulunya sering digunakan pada saat upacara keagamaan Buddha. Para arkeologi dan dunia arsitektur percandian meyakini bahwa candi-candi ini berasal dari masa akhir zaman Hindu-Buddha atau zaman klasik. Sedangkan candi-candi tua pada umumnya menggunakan bahan batu dan berdasarkan pertanggalan karbon yang diperoleh melalui analisis radioaktif, yaitu karbon 14, adalah suatu metode penentuan usia suatu objek yang mengandung materi organik dengan memanfaatkan sifat radiokarbon. Terdapat arang kulit padi yang terbakar yang ditemukan di dalam bata-bata candi, menunjukkan candi-candi ini berasal dari abad ke-6 Masehi atau tahun 500-an.
Jadi secara teknologi itu untuk memperoleh pemanasan yang tinggi. Karena ketika bata dibakar itu di dalam pun akan terjadi pembakaran. Kulit padi itu akan menjadi bahan bakar di dalam bata itu, sehingga pembakaran menjadi sempurna. Kualitas bata Batu Jaya ini dapat diandalkan sehingga bisa bertahan dalam sekitar 15 abad. Teknologi pengolahan tanah itu sudah dikuasai jauh sebelum masa hidup Buddha itu. Dapat dikatakan Candi Batu Jaya itu merupakan candi tertua di Pulau Jawa. Karena candi-candi yang selama ini dianggap sebagai candi tertua itu Candi Dieng yang dibuat dari batu itu dari abad ke-7 ke sini. Bahkan Borobudur pun ya, pertengahan abad ke-9 bahkan. Jadi jauh lebih muda dibandingkan dengan Candi Batu Jaya itu. Candi Segaran 1 atau Candi Jiwa berbentuk denah segi 4. Secara struktur dan kualitas, candi ini tidaklah utuh secara umum, sebagaimana layaknya sebagian besar bangunan candi. Menggunakan bahan lempengan batu bata, serta memiliki struktur bagian atas berbentuk seperti bunga padma atau bunga teratai, dan dipercaya dahulunya adalah tempat stupa atau lapik patung Buddha yang berdiri di atas bunga teratai yang sedang mekar dan berbunga. Bagian dinding candi memiliki susunan pelipit bingkai atau pelipit setengah lingkaran maupun pelipit rata. Candi Jiwa tidak memiliki tangga naik seperti lazimnya candi-candi yang ada. Itu tidak mempunyai tangga naik karena memang tidak untuk dinaiki. Tetapi di sekitar kaki candi, di sekelilingnya itu ada jalan yang mengitari kaki candi itu. Nah, inilah yang di dalam konstruksi bangunan candi-candi Buddha ini yang disebut Pradakshinapata, yaitu jalan untuk melakukan mengelilingi stupa, tapi di sekitar kaki candi saja berkeliling sambil berdoa-doa gitu, seperti tawaf orang-orang Islam di Ka'bah, berputar begitu. Candi Segaran 5 atau Candi Belandongan berbentuk denah segi 4. Namun di keempat sisinya memiliki tangga naik dan memiliki pelipit bergerigi. Serta adanya struktur di dalam struktur candi berbentuk persegi 4. Di bagian kaki candi memiliki bentuk hiasan yang unik. Dinding kaki memiliki lapisan berwarna putih atau disebut dengan lapisan wajra lepa atau stuko yang terbuat dari kapur. Struktur candi ini terbuat dari kayu dalam satu pondasi bangunan. Di bagian pintu masuk dahulunya terdapat struktur konstruksi kayu yang kini sudah habis dimakan usia. Dari hasil ekskavasi di kawasan Percandian Batu Jaya, ditemukan beberapa benda bersejarah, antara lain gerabah, arca dalam bentuk fragmen, prasasti emas dengan tulisan aksara Palawa, manik-manik berbahan kaca dan batu, serta ditemukan belasan situs kubur dari zaman prasejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Perilaku kehidupan manusia berperan penting bagi pengembangan sejarah, karena cagar budaya nasional merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemanapun menapaki negeri ini terbentang pesona khas cagar budaya Indonesia.